Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi fisika. Ya, semoga peserta didik, anak didik Bapak dalam keadaan sehat, tetap semangat. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ini. Baik, materi fisika yang akan kita bahas kali ini adalah tentang medan listrik. Ya. Apa itu medan listrik? Ya, medan listrik itu bisa didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya elektrostatis. Ya. Kemudian, medan listrik ini merupakan besaran vektor. Ya. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian, medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya medan listrik yang arahnya menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Kita lihat seperti ini ya penjelasannya. Nah, arah panah di sekeliling muatan listrik ini arah panahnya adalah keluar. Berarti gaya medan listriknya arahnya keluar. Kemudian muatan negatif, arah panahnya menuju muatan negatif. Nah, kita lihat bahwasanya arah medan di suatu titik sama dengan arah gaya yang dialami muatan uji. Ya, muatan uji positif bila ditempatkan di titik itu. Nah, ini contohnya. Ada muatan positif, kemudian ada titik P, maka bisa kita hitung seberapa besar medan listrik di titik P tersebut dan arahnya, menentukan arahnya apakah dia keluar bidang ya atau dia masuk ke bidang. Nah, bisa kita lihat penjelasan berikut ini. Besar medan listrik disebut dengan kuat medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E ya. Nah, di sini ada penjelasan gambar muatan positif Q ya. Kemudian di sini ada titik P yang berjarak R, ya. Kemudian arah panah medan listriknya menjauhi ke kanan. Nah, kuat medan di titik P bisa kita hitung dengan menggunakan rumus EP sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, apa itu K? K itu adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya sudah ditetapkan sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, apa itu Q? Q itu adalah muatan listrik yang satuannya C. Q itu adalah kolom. Kemudian R. R itu adalah jarak titik P ke titik Q yang satuannya M atau meter. Nah, baik, biar lebih memahami, ya, kita coba menghitung contoh soal berikut. Kita coba sebuah benda bermuatan listrik positif 20 mikrokolom di udara. Tentukan kuat medan listrik di titik P yang berjarak 10 cm dari muatan listrik tersebut. Kita perhatikan ada gambar ya. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada muatan Q, kemudian ada titik P, kemudian ada R. Berarti besar Q-nya adalah 20 mikrokolom. Jaraknya adalah 10 cm. Kita hitung. Diketahui Q positif 20 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Jadi, kita ubah dulu dalam satuan internasional SI, mikrokolom, ya, kita rubah ke dalam kolom. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, di sini karena angka di sini 20, berarti 2 kali 10. 10-nya di sini sudah dikali ke 10 pangkat minus 6, maka 10 pangkat minus 5 berubah menjadi di sini. Ya, berarti muatannya senilai 2
kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, R-nya adalah 10 cm. Nah, 10 cm ini juga harus kita rubah ke satuan internasional SI sesuai dengan standar adalah meter. Maka 1 cm nilainya sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Tapi karena di sini angka 10, maka 10-nya dikalikan dengan 10 pangkat minus 2, berkuranglah pangkatnya minus 1 jadinya. Ya, maka R sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa besar medan listrik, ya, EP. Maka bisa kita tulis rumusnya. EP sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, ya. Nah, ini dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, itu ketetapan. Ya. Kemudian Q-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 10 pangkat minus 1. Karena rumusnya kuadrat, maka di sini dikuadratkan. Nah, baik. Kita hitung kembali. 18 ini didapat dari 9 dikali 2. Kemudian 10 pangkat 9, ini dia. Kemudian 10 pangkat minus 5, ini dia. Nah, 10 pangkat 2 didapat dari ini. Ya. 10 pangkat minus 1 dikuadratkan, hasilnya 10 pangkat minus 2. Tapi karena dia pindah dari pembagian berubah ke atas menjadi positif, kita ubah tandanya. Ya, yang tadinya 10 pangkat minus 2 setelah dikuadratkan, maka kita pindahkan ke atas berubah menjadi positif, ya, menjadi positif 2. Nah, kita hitung. Hasilnya menjadi 10 pangkat 6. Dari mana dapatnya? Berarti 9 pangkat yang ini 10 pangkat 9, 9 ditambah 2, pangkatnya jadi 11, dikurang 5. Berarti pangkatnya 6 tinggalan. Berarti 18 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Itulah besar nilai medan listrik di titik P. Atau kita kalikan, hasilnya adalah 18 juta Newton per kolom. Nah, inilah penjelasan, ya, mengenai medan listrik di titik P pada muatan. Semoga bisa membantu penjelasan berikut ini untuk mengerjakan soal latihan yang nantinya akan Bapak berikan. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.